A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah yang melimpahkan rahmat kasih sayangnya hingga melancarkan kegiatan ini. Sholawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penilai serta peserta Serdos 2025. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Baik, saya akan melampirkan profil diri saya sebagai berikut. Perkenalkan, saya Cahaya, SPD MPD, sebagai salah satu dosen tetap Universitas Medan Area Fakultas Agama Islam di Prodi Pendidikan Agama Islam yang ber-NIDN 0128029102 dengan nomor NUPTK 956076967023030302. Status dosen tetap Fakultas Agama Islam, jabatan masih asisten ahli, baru untuk mengajukan lektor, lama mengajar tahun 2020 hingga sekarang. Adapun profil mata kuliah yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai ilmu tauhid yang kode MK-nya PAI 80005, bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ilmu tauhid diajarkan di program studi pendidikan agama Islam, merupakan mata kuliah wajib fakultas yang akan mengantarkan para mahasiswa untuk dapat memahami dan mengetahui konsep umum mengenai ilmu tauhid, menjelaskan nama-nama lain dari ilmu tauhid, memahami sejarah ilmu tauhid, menerapkan urgensi tauhid yang murni dan istiqomah, memahami dan menerima tantangan tauhid, menunjukkan hubungan antara posisi ilmu tauhid dalam hierarki keilmuan Islam, memberi contoh landasan tauhid, menerapkan integrasi iman, ilmu, dan amal dalam ajaran Islam, memahami dan mengevaluasi reformulasi tauhid menuju tauhid sosial, mengetahui hubungan syariat, hakikat, thoriqoh, dan ma'rifah dalam ajaran Islam. Mahasiswa dapat menerapkan tauhid sebagai prinsip dalam menjalankan ibadah dan bermuamalah baik dalam maupun di luar kampus. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah, mahasiswa mampu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan di sekolah atau madrasah. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pengembangan materi ilmu tauhid. Dan yang keempat,
Mahasiswa mampu mendiseminasi karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan jurnal nasional terindeks Garuda. Selanjutnya, sub CPMK itu ada beberapa sub, akan saya baca atau bahas di sini. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep umum mengenai ilmu tauhid. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan nama-nama lain dari ilmu tauhid. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sejarah ilmu tauhid. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan urgensi tauhid yang murni dan istiqomah. Dan selanjutnya, saya di sini akan memaparkan yang ketujuh, yaitu mahasiswa akan mampu nanti mencontohkan landasan tauhid. Serta materi pembelajaran itu ada 16 kali pertemuan, 2 UAS dan UTS. Berikut materinya. Pertama, konsep umum mengenai ilmu tauhid. Yang kedua, nama-nama lain dari tauhid. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan tauhid. Yang keempat, urgensi tauhid yang murni dan istiqomah. Yang kelima, tantangan tauhid. Yang keenam, posisi ilmu tauhid dalam hierarki keilmuan Islam. Yang ketujuh, landasan tauhid. Pertemuan ke-8-nya UTS. 9-nya, integrasi iman, ilmu, dan amal dalam ajaran Islam. Yang ke-10, penyimpangan-penyimpangan tauhid. Yang ke-11, pendalaman dari penyimpangan-penyimpangan tauhid. Yang ke-12, reformulasi tauhid menuju tauhid sosial. Ke-13, pendalaman dari reformulasi tauhid menuju tauhid sosial. Yang ke-14, syariat hakikat, thariqah, dan ma'rifat dalam ajaran Islam. Yang ke-15, tauhid sebagai prinsip dalam menjalankan ibadah dan bermuamalah. Pertemuan ke-6-nya akan dilaksanakan UAS. Adapun metode yang digunakan merujuk pada DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang kedua, Student Center Learning. Di sini mahasiswa lebih berperan. Selanjutnya, Small Group Discussion. Sistem dalam penilaiannya, penilaian dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Universitas Medan Area dengan format sebagai partisipasi, yaitu 10%, UTS 15%, tugas 50%, dan UAS 25% dengan total penilaian 100%. Skor penilaian di mana dia nilai A lebih kurang 85, B plusnya 77,5 sampai 84,9, B-nya 70 hingga 77 sampai 9. C plus 62,5 sampai 69,9. Dan di bawah tersebut akan mendapatkan nilai C, D, dan E. Implementasi ilmu tauhid. Ini materi ini nanti ada implementasinya, yaitu menjaga kejujuran dan amanah, penyampaian pesan dakwah secara kreatif, taat kepada Allah dalam segala aktivitas. Selanjutnya, pada implementasi pada materi tersebut akan kami tampilkan video yang nyata bagaimana mahasiswa menerapkan nilai ilmu tauhid dalam bentuk dakwah digital melalui video tersebut, menunjukkan bentuk ekspresi keimanan dan kreativitas mahasiswa dalam menyampaikan pesan Islami, kontekstual, dan bermakna. Berikut videonya. Adab saat bertemu guru Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area. Berikut contoh nyata bagaimana mahasiswa menerapkan nilai ilmu tauhid dalam bentuk dakwah digital melalui media sosial. Media ini sudah di-upload ke media TikTok dan Instagram medsos mahasiswa lainnya. Video ini
yang sudah ditampilkan tadi merupakan bentuk ekspresi keimanan dan kreativitas mahasiswa dalam menyampaikan pesan Islami secara kontekstual dan bermakna. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini dalam mengenai profil diri. Nah, selanjutnya berikut akan ditampilkan video mengajar tatap muka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik, sebelum kita mulai coba dulu absen di size-nya masing-masing ya. Absen di size-nya masing-masing. Sudah semuanya? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita sama-sama ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah yang masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Semoga rahmat Allah terus memberkahi kita semua. Sholawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mendapatkan keberkahan, mari kita awali perkuliahan kita ini dengan basmalah. Dan Ibu mohon untuk Bang Hafiz pimpin doanya ya, sama seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bang Hafiz. Semoga dengan doa nanti ada keberkahan ilmu yang bermanfaat akan kita dapatkan. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi Ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita ke-7 dalam ilmu tauhid, mata kuliah ilmu tauhid, yaitu sudah ada di sana. Kita membahas hari ini landasan tauhid. Kemarin kita sudah membahas sebelumnya apa itu tauhid. Kira-kira tauhid itu bagaimana Kak Sabah? Mendekatkan karena Allah. Masya Allah tahu. Katanya tentang keesaan Allah. Iya, kalau tauhid itu tentang keesaan Allah. Baik. Di sini ada mengenai tujuan ilmu tauhid. Apa saja yang termasuk tujuan ilmu tauhid tersebut? Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan dalil-dalil tentang tauhid. Di sini ada tertulis. Pahami? Dalil tentang tauhid. Dalil tentang tauhid semuanya sudah tahu. Apa itu? Dalam surah? Iya, dalam surah Al-Ikhlas. Dia kalimahnya la ilaha illallah, tiada yang lain yang kusembah hanya Allah. Nah, yang selanjutnya itu menunjukkan implementasi nilai tauhid dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Baik, kita ini harus ada nilai-nilai tauhid kita baik dalam kampus maupun nanti di luar kampus.
Selanjutnya bekerja dalam kelompok untuk merancang praktik penerapan nilai tauhid secara kreatif. Kemarin kita udah ada yang membuatkan video bagaimana caranya akhlak untuk mengimplementasinya. Sekarang selanjutnya dalilnya. Tadi ada surah Al-Ikhlas. Kira-kira siapa yang hafal surah Al-Ikhlas? Semua hafal kan? Tentu semua hafal surah Al-Ikhlas. Coba dulu sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. Dari mulai ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, itulah tentang keesaan Allah. Allah itu hanya satu. Selain dari surah Al-Ikhlas, itu ada surah yang lain, yaitu Quran surah Az-Zumar ayat 45. Bisa nanti kita bahas atau dilihat di Al-Quran langsung di mushafnya, atau bisa juga sekarang sudah ada media di handphone juga bisa kita baca Al-Quran. Baik, selanjutnya surah Quran surah An-Nahl ayat 36, surah Al-Baqarah ayat 165. Dan selanjutnya ada hadis dan pendapat para ulama mengenai ilmu tauhid ini. Berlandasan tauhid ini, landasan itu kan kita tahu landasan itu. Landas itu adalah pedoman ya, atau pegangan. Benar, dasar. Ya benar Kak Wilda. Yang ini ada hadisnya, yaitu iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu ada pada hadis riwayat Muslim. Ini udah mengerti kan? Keyakinan. Kita yakin bahwa Allah itu esa dan ada. Ada kita letakkan di dalam hati. Maksudnya bukan kita letakkan dalam hati, mana Allah mau kita dapatkan, ya kan? Kan istilahnya kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Apalah nanti terjadinya bencana ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi kita tetap istiqomah bahwa semua masalah itu pasti ada yang penyelesaiannya, ya kan? Seperti itu. Baik, sebelum ini terdapat tugas kelompok, ada pertanyaan kira-kira? Banyak bertanya. Masya Allah, semangat. Tapi coba dulu Matius. Izin bertanya terkait dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, bagaimana pendidikan tauhid ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam untuk saat ini? Terima kasih. Pendidikan tauhid, Ibu jawab aja langsung ya. Bagaimana pendidikan tauhid ini dapat diterapkan dalam pendidikan Islam? Kita kan kalimat tauhid itu pertanyaannya luar biasa. Kalimat tauhid itu kan kita yakin bahwa Allah itu ada senantiasa. Bagaimana kita terapkan dalam pendidikan Islam ini? Pendidikan Islam yang namanya kita dalam Fakultas Agama Islam, kita harus yakin, harus bisa. Kan ada orang yang namanya lemah, takut, ya kan? Sinilah kesempatan kita berkuliahan ini, nanti presentasenya aku harus bisa, aku percaya bahwa bisa. Tapi ada nanti masalah dalam keluarganya, itu masalah dia di rumah atau bagaimana, ada punya masalah problem lalu murung, di temannya nampak murung, pasti kalau pertanyaan jangan kau murung aja, umpamanya kayak gitu kan, pasti dia kan kayak gitu kan, jadi takut dia kan. Tapi bagaimana kita menanamkan dalam pendidikan Islam ini? Ada kawannya, kenapa hai bro, kenapa murung?
Salawat yuk, salawat. Alim lama diajak bicara dengan bersalawat, maka dia tergugah hatinya kan. Ikut dia. Baru kita tanya, apa kira-kira? Oh, aku UKT tahun ini belum bayar lah. Itu masalahnya ya kan. Pendidikan itu masuk dalam pendidikan. Oh, bagaimana solusinya? Ayo kita bicarakan ke atas. Kan ada lagi atas. Nanti lama insya Allah masalah tersebut akan selesai. Gitu kita dalam pendidikan agama Islam ini bertauhid. Selanjutnya banyak tadi bertanya. Oh iya. Oke, izin bertanya ya Bu, dari pembahasan yang kita bahas tadi. Nah, gimana sih Bu sekarang ini kita bisa mengimplementasikan kata tauhid kita, kalimat tauhid kita itu la ilaha illallah. Nah, di era sekarang kan manusia tuh banyak banget berterima kasihnya itu gak langsung ke Allah. Contohnya ketika sakit yang menyembuhkan adalah dokter. Nah, jadi dia banyak menaruh harapan itu ke dokter, bukan ke Allah. Jadi gimana cara dan solusinya? Salah tauhidnya. Baik, pertanyaan luar biasa. Terima kasih ya. Bertanya itu bagaimana kita cara menerapkannya? Ini kan kita kan ada kepercayaan, keyakinan itu bahwa ini dukun. Si A pakai dukun, si B pakai dokter. Ini ada sakit, pergi dia ke dukun. Itu kan nggak bertauhid, nggak ada kepercayaannya kepada Allah. Itu pergilah dia ke dokter. Ali tiba-tiba penyakitnya sembuh, ya kan? Sembuh di dokter ini. Bukan berarti dokter tersebut yang menyembuhkan. Ikhtiar hanya kebetulan. Terus ada terus si Nursyam umpamanya kan, Wi, aku berobat loh di sana, sembuh langsung. Kan sembuh langsung. Nah, itu keyakinan kita itu memang Nursyam sembuh ke dokter yang berbuat. Namun hati dia, ikhtiar dia harus hanya Allah yang maha menyembuhkan, bukan dokter. Dokter itu hanya perantara. Nah, jadi kalau kita yakin dengan sesuatu umpamanya dengan selain Allah, itu udah jatuh kepada syirik. Nah, demikian dapat dipahami? Baik. Ini kita masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompok ini ada 3. Analisis 1 ayat tauhid dalam dan aplikasinya, buat narasi video, terus presentasi maksimal 10 menit. Ini nanti videonya nanti di akhir pembelajaran. Sekarang kita pencarian tugas kelompok. Tugas kelompok Ibu ada hadiah. Nanti secara kondusif ya, cara kita membuat kelompok. Nanti tunjuk-tunjuk orang kayak mana kan? Nah, secara kondusif. Di sini ada poin-poinnya. Mari kita ambil dari laki-laki dulu. Ambil. Ini nanti bisa langsung dibawa pulang jadi oleh-oleh. Udah laki-laki semua? Ikhwannya sudah? Nah, ayo akhwat, barisan ini dulu secara kondusif. Ayo. Sudah semuanya? Baik, siapa yang ini dulu salah satunya? Itu kan ada 3 kelompok ini, ada video, ada audio, visual, dan kinestetik. Bagaimana caranya nanti per kelompoknya itu menandainya? Itu ada di kata-kata yang sesuai karakter masing-masing. Dan coba Matius baca dulu. Hasil belajar ditentukan oleh nilai praktek. Itu kira-kira audio, kinestetik atau visual? Kinestetik. Kalau Wildah? Suara sangat mengganggu konsentrasi. Audio.
Audio. Suara sangat mengganggu konsentrasi. Kalau Widya? Nah, menjadi dosen yang sempurna diawali dari penampilan yang menarik. Masya Allah. Itu apa? Visual. Visual. Nah, ini menandainya. Ini dia. Jika kalau visual dia memiliki kartu di mana kata atau kalimat menggunakan titik di akhir. Siapa yang memiliki titik di akhir? Nah, titik di akhir coba dulu di situ. Memiliki titik di akhir. Iya, di situ. Nah, kalau kartu dengan kartu di mana huruf kedua cetak tebal, di mana cetak tebalnya? Yang bercetak tebal siapa dapat? Kartu yang nama keduanya cetak tebal. Ah, coba di sini, di sini, di sini. Nah, selanjutnya yang tidak memiliki terdapat kata-kata di keduanya. Ini di sini. Nah, udah? Udah masuk? Nah, ini kelompok berarti visual. Ini kelompok audio. Yang ini kelompok ini audio di sini. Nah, nanti yang tugas yang 3 nanti itu akan dipresentasikan minggu depan sebagai kelompoknya ini. Walaupun itulah karakter masing-masing. Kalau contohnya apa tadi? Menonton lebih mudah daripada membaca. Menuntun lebih mudah dari menonton. Menonton lebih mudah dari Membaca. membaca. Itu berarti Visual. visual ya, visual. Visual itu artinya ada nonton dominan ya kan, pintar-pintar. Kali ini tadi, nah apa tadi bacanya? Lakukanlah apa yang kau ucapkan, ucapkanlah apa yang kau tulis. Nah itu berarti kinestetik kan, lakukanlah apa yang kau ucapkan dan ucapkanlah apa yang kau Lakukan. tuliskan. Kali yang ini coba baca dulu. Belajar dengan mendengarkan sangat efektif. Ya, belajar apa? Belajar dengan Mendengarkan sangat efektif. Itu berarti audio. Nah ini nanti kelompoknya udah dibagi dengan hal yang udah sesuai dengan karakternya masing-masing. Oke, silakan duduk kembali. Enggak usah. Itu hadiah boleh diambil, dibawa ke pulang. Kata-kata. Baik, nanti analisisnya dalil tentang tauhid itu nanti pertemuan ke depan ya. Pertemuan ke depan kita presentasikan kembali. Baik, sebagaimana landasan tauhid adalah fondasi akhlak dan ibadah. Jadi tauhid sebagai kekuatan rohani dan sosial. Tugas ini akan menjadikan latihan atau implementasi keimanan kepada adinda semua. Nah, itulah nilainya nanti. Nah, jadi ini ada salah satu kata-kata, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Robnya. Ada itu bahasa Arabnya kayak mana? Man aro apa? Masya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Ya, pintar, bagus. Ini biasa yang kita lakukan terakhir, kan? Nah, apa? Berdebur, ombak berdebur. Berdebur ke tepi. Bersyukur, kita bersyukur. Alhamdulillah perkuliahan hari ini telah selesai. Wallahul muwaffiq. Bagus. Dan kalau mau pulang emang tepuk tangan ya kan. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan kalimat
Hafiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga kedepannya lebih baik dari hari ini. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.